Assalamualaikum, saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai untuk pencairan PKH dan juga PPNT tahap 1 tahun 2022 ini sampai tanggal berapa. Karena ternyata di beberapa daerah itu masih ada beberapa KPM yang sebelumnya menerima PPNT dan juga PKH, tapi di tahap 1 tahun 2022 ini sampai hari ini dia belum mendapatkan undangan dari PT Pos untuk mengambil bantuan PPNT tunai dan juga untuk saldo KKS-nya yang seharusnya menerima bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 ini, tapi sampai hari ini KKS-nya masih kosong atau masih zonk. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai dan dukung channel ini dengan cara like dan share ke seluruh sosial media Bapak Ibu punya, serta klik subscribe-nya juga karena di channel ini akan selalu ada informasi terbaru mengenai Bansos serta bisa bertanya juga seputaran Bansos. Baiklah, yang pertama untuk jadwal penyaluran PKH tahun 2022 tahap 1 ini kan seharusnya itu antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, kemarin itu mulai disalurkan pada akhir bulan Februari sampai dengan bulan Maret ini. Dan itu terbagi menjadi beberapa termin, sampai hari ini itu sampai 8 termin kalau nggak salah ya, sekitaran itu. Dan informasi yang kami dengar untuk PKH ini sendiri kan itu kuotanya 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Dan di termin terakhir yang masuk per hari Jumat kemarin itu sudah sampai termin terakhir atau jumlah keseluruhan yang ada di seluruh Indonesia totalnya sudah mencapai 10 juta KPM. Jadi bisa dipastikan atau bisa dibilang untuk PKH ini itu sudah terakhir yang termin 8 kemarin di hari Jumat. Karena total keseluruhan KPM yang ada di Indonesia sudah mencukupi kuotanya, yaitu 10 juta KPM khusus untuk PKH ya, atau program keluarga harapan ini. Jadi apabila di luar sana masih ada beberapa KPM yang belum menerima PKH-nya atau saldo KKS-nya itu pada saat dicek di ATM masih juga kosong, kemungkinan besar ada yang tidak valid datanya atau ada yang tidak padan dengan capil. Nah, untuk penyebab-penyebabnya sendiri sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Ada 3 penyebab bantuan PKH itu tidak masuk untuk tahap 1 tahun 2022 ini. Untuk ikatnya ada saya sertakan di atas sini. Tapi di sini saya juga akan menjelaskan gambaran umumnya. Itu bisa jadi bantuan PKH-nya Bapak Ibu itu tidak masuk di tahap 1 tahun 2022 ini. Bisa jadi yang pertama karena datanya Bapak Ibu itu ada yang tidak padan antara capil dan juga DTKS. Makanya bansos PKH-nya tidak masuk di tahap ini. Penyebab berikutnya bisa jadi karena NIK anaknya atau NIK komponennya itu belum online di capil, belum terbaca di capil, sehingga yang terbaca di pusat, di DTKS pusat itu KPM tersebut walaupun pengurusnya misalnya NIK-nya itu padan, NIK-nya semuanya bagus, datanya bagus, tapi apabila NIK anaknya yang terhitung sebagai komponen ini tidak padan di capil atau belum online di capil, tetap aja yang terbaca di pusat KPM ini sudah tidak memiliki komponen lagi karena NIK anaknya itu tidak terbaca, sehingga bantuan PKH-nya untuk tahap 1 tahun 2022 ini tidak dibayarkan karena dianggap sudah tidak memiliki komponen PKH lagi. Dan penyebab berikutnya juga karena sekarang telah dilakukan lagi sinkronisasi data antara DTKS, Dapodik, dan juga Simpatika. Akhirnya beberapa komponen PKH ini seperti anak-anak sekolahnya yang belum terdaftar NIK-nya di Dapodik atau Simpatika, dia juga tidak terbaca di pusat. Akhirnya dia dianggap KPM tanpa komponen karena ternyata NIK anaknya yang belum terdaftar di Dapodik atau Simpatika. Dan penyebab berikutnya, bantuan PKH ini tidak cair di tahap 1 tahun 2022. Seperti yang kita ketahui kemarin, di akhir tahun 2021 itu telah dilakukan verifali data yang dilakukan oleh pejuang muda, adik-adik mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifali data KPM masing-masing. Bisa jadi pada saat didatangin rumahnya waktu itu, ternyata orangnya ini sudah pindah, atau ternyata pada saat dilakukan verifali oleh adik-adik pejuang muda, KPM tersebut dinyatakan sudah mampu secara ekonomi dan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Jadi itu adalah penyebab-penyebab bantuan PKH-nya Bapak Ibu itu tidak masuk di tahap 1 tahun 2022 ini.
Pertanyaan berikutnya mengenai BPNT reguler, karena ternyata sampai hari ini itu masih ada beberapa KPM di beberapa daerah itu belum juga mendapatkan undangan dari PT POS mengenai pengambilan bantuan BPNT tunainya. Akhirnya KPM tersebut bertanya apakah sebenarnya masih ada lagi pencairan BPNT tunai di tahap berikutnya atau tidak. Karena sekarang sudah pertengahan bulan Maret ya, sedangkan untuk jadwal penyaluran BPNT reguler kemarin yang disalurkan melalui PT POS itu sampai tanggal 11 Maret. Dan justru ternyata ada beberapa peserta BPNT PPKM malah cair, sedangkan untuk peserta BPNT reguler ini belum keseluruhannya cair. Nah, di sini saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui, karena saya juga berada di dalam grup koordinasi antara penyaluran BPNT PT POS dan juga Dinas Sosial, dan kami juga sebagai pendamping sosial berada di dalam grup tersebut. Nah, di dalam sana kami mendapatkan informasi ternyata di pertanggal 11 kemarin bulan Maret ini itu untuk penyaluran BPNT reguler yang melalui PT POS sudah menggenapi kuotanya yaitu 18,8 juta KPM. Jadi bisa dibilang untuk selanjutnya tidak ada lagi gelombang-gelombang berikutnya ya, atau batch berikutnya, karena kalau di PKH itu kan dia istilahnya termin 1 sampai dengan termin 10 terbagilah pokoknya menjadi beberapa termin. Sedangkan untuk di PPNT ini sendiri itu terbagi menjadi beberapa batch. Jadi misalnya untuk tanggal awal-awal Maret kemarin itu batch 1 dulu, kemudian beberapa hari kemudian keluar lagi batch 2. Nah, ternyata info yang kami dapatkan di sana per tanggal 11 bulan Maret kemarin itu sudah keluar semua batch-nya, jadi nggak ada lagi batch berikutnya karena sudah mencapai 18,8 juta KPM untuk tahap 1 tahun 2022 ini, khusus untuk bantuan sosial program sembako yang disalurkan lewat kantor pos kemarin. Jadi apabila ada beberapa peserta BPNT reguler yang tahun lalu bantuannya masih cair lewat kartu KKS, tapi kali ini tidak mendapatkan surat undangan dari PT POS, bisa dipastikan bantuannya tidak cair di tahap ini. Nah, kalau untuk penyebabnya sendiri kami juga tidak diberitahukan itu penyebabnya apa, tapi sesuai yang kami ketahui untuk acuan data yang diambil sebagai penerima BPNT yang cair sekarang ini, itu acuannya berasal dari DTKS. Jadi apabila datanya Bapak Ibu itu pada DTKS dan juga Dukcapil, maka bantuan BPNT-nya akan cair. Tapi apabila tidak cair di tahap ini, bisa jadi penyebabnya adalah datanya Bapak Ibu itu tidak padan antara DTKS dan juga Capil. Atau penyebab berikutnya bisa jadi karena sudah dinyatakan mampu dan tidak layak lagi menerima bantuan, atau bisa jadi juga karena terdeteksi memiliki anggota keluarga dari TNI, Polri, atau pegawai negeri sipil. Akhirnya bantuannya tidak masuk di tahap 1 ini. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu video saya kali ini. Pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya yang bantuannya belum masuk sampai saat ini juga, perlu kita semuanya ketahui bahwa yang namanya bantuan sosial itu tidak ada yang bersifat permanen. Jadi namanya juga kita penerima dan itu diberikan secara percuma. Kalau kita diberi berarti rezeki kita. Kalau nggak diberi berarti ya kita harus bersabar. Mungkin rezeki kita bukan dari bansos tapi banyak dari arah yang lain. Jadi saya harap tetap berpikiran positif, tetap berbesar hati, dan tetap semangat. Karena yang namanya rezeki itu tidak akan mungkin tertukar. Kalau sudah rezeki pasti dapat bantuan juga. Oke, buat yang lain yang mau bertanya juga seputar bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Insya Allah sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaannya masuk. Dan biasanya untuk pertanyaan yang menarik kami jawab lewat video seperti ini juga. Oke, semoga harinya menyenangkan, segala urusannya dimudahkan, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.